Halo semuanya, jumpa lagi dengan Randy Fudo dan kali ini gue akan membacakan zodiak mingguan untuk yang zodiak Earth sign yang terdiri dari Taurus, Virgo, dan Capricorn. Seperti biasa, kali ini gue akan membacakan untuk bagian karir, rezeki, dan sekaligus juga percintaannya. Kita mulai dari Taurus dulu. Taurus itu seperti apa? Kita lihat untuk yang rezeki dan karirnya, kemudian kita juga lihat untuk yang percintaannya. Oke, karir dan rezeki kayak gimana? Seven of Cups, Ace of Wands, of Cups. Intinya begini, untuk karir dan rezekinya Taurus, Seven of Cups kayak menunjukkan apapun sosialisasi, apapun pergaulan yang Taurus lakukan selama ini, di minggu ini tuh cukup ada hasilnya. Dan hasilnya itu di kartu Ace of Wands sih kayak menunjukkan peluang yang benar-benar cukup bagus. Jadi selama ini kalau Taurus sudah cukup berinvestasi di relasi atau ketemu rekan-rekan kerja atau calon-calon klien potensial atau gimana, ini sudah mulai menunjukkan hasilnya kok. Dan di King of Cups sih kayak menunjukkan Taurus sudah mulai memanen hasil dan kerja kerasnya dalam hal relasi. Tapi baik lagi, ini lebih ke relasi ya, bukan dari sisi menanam uang di sana, menanam investasi duit, kemudian memperoleh hasil. Ini lebih kayak investasi waktu untuk bertemu dan memberikan ya, membantu orang, kemudian bertemu dengan orang, ngobrol-ngobrol dengan calon-calon customer, dan itu ternyata mulai menghasilkannya tuh di situ. Nah, beda kalau secara rezeki, karena memang ini baru mulai peluangnya, otomatis untuk rezeki ini belum ada perubahan yang signifikan. Karena namanya juga kerjaan yang atau peluang yang baru mulai. Itu kalau buat yang sudah punya usaha. Tapi bagaimana untuk yang bekerja, sebenarnya agak mirip. Apapun kerjaanmu saat ini, kalau sebelum-sebelumnya sudah ketemu dengan banyak orang, sudah bergaul dengan teman-teman atau calon-calon kliennya, orang-orang yang bisa berpotensi jadi calon klienmu, ini mulai ada hasilnya dan bisa bermanfaat untuk meningkatkan performa atau kinerjamu di kantor. Ini seperti itu sih. Nah, sekarang untuk percintaan yang Taurus, keluarnya adalah The Star, Queen of Cups, sama Page of Coins. Gini, The Star ini untuk yang single ya, The Star ini kayak menunjukkan Taurus ini tahu apa yang mesti dilakukan untuk mendekati gebetan, atau apa yang mesti dilakukan supaya gebetannya ini nih bisa mau sama Taurus ini. Queen of Cups ini kayak menunjukkan, ya bisa dikatakan ketika Taurus tahu cara ngedeketin gimana, cara mencari calon pasangan seperti apa, termasuk cara mencari tahu nih pasangannya sukanya, calon pasangan sukanya seperti apa. Di Queen of Cups ini kan menunjukin yang menahan adalah keraguan-raguan si Taurus ini untuk maju. Kenapa? Karena Taurus ini merasa ketika nanti maju takutnya nanti ada masalah keuangan. Misalnya mau ngajak ngedate, duitnya nggak cukup, misal seperti itu. Atau ketika mau ngajak kemana-mana, atau mau ngajak misalnya untuk ngobrol atau menjalan lebih jauh, takutnya calon pasangannya ternyata secara gaya hidup atau ekonomi ternyata mungkin jauh di atas Taurus atau gimana. Jadi kayak ada ketakutan, takutnya nggak bisa ngimbangin atau semacamnya. Saran di sini sih, ini sih kayak menunjukkan Taurus di minggu ini tuh lebih banyak takutnya ketimbang menjalankannya. Yang ternyata ya siapapun calonnya, calon pasanganmu, dia tetap ternyata bisa mengikuti kok gaya hidupmu atau situasi keuanganmu, dia tuh tetap bisa memahami kok. Karena yang diinginkan dari si calon pasangan ini atau gebetan ini, ya ternyata lebih ke perhatian, dukungan emosional, dan semacamnya sih. Bukan dari sisi materinya kok. Itu untuk Taurus yang single. Tapi bagaimana dengan Taurus yang sudah punya pasangan? Ini kayak menunjukkan The Star ini kayak menunjukkan sudah Taurus tahu, sudah waktunya membawa relasi Taurus
baik dengan pacar maupun dengan pasangan, dengan suami atau istri, ke hubungan yang lebih jauh. Dan ternyata relasi yang dibawa ke hubungan yang lebih jauh, ternyata meskipun memang di awal-awal nih Taurus ini agak ragu bisa jalan atau enggak nih untuk hubungan lebih jauhnya, bisa lancar atau enggak nih untuk yang hubungan lebih dekatnya, ternyata bisa kok. Ini kartu Page of Coins ini ternyata bisa dibawa lebih jauh. Seperti apa? Misalnya untuk yang suami istri mungkin sudah waktunya untuk mulai coba adain usaha bersama yang sama-sama menghasilkan uang, tapi di handle berdua gitu loh untuk yang suami istri. Untuk yang pasangan mungkin ada peluang-peluang yang bisa dikerjakan bersama, dan ternyata ini memang menghasilkan kok. Lepas dari ketakutan-ketakutan kalau ternyata nggak jalan gimana usahanya, kalau ternyata sampingannya nggak jalan gimana, ternyata ini ada kok. Ternyata cukup berkembang. Cuma balik lagi yang penting dijalankan secara berdua, bukan cuma salah satu. Nah, bagi yang istilahnya di sini apakah hanya sekedar ini doang, hanya sekedar peluang untuk bisnis aja? Jujur sih ini nggak hanya soal peluang untuk bisnis, tapi bagi yang Taurus yang sudah punya pasangan dan sama-sama bekerja atau salah satunya bekerja, ini ada kemungkinan pasangan si Taurus ini bisa membantu baik secara langsung maupun tidak langsung agar kerjaan si Taurus ini lebih baik. Entah mau support moral atau misalnya support dalam artian membantu mencari customer atau gimana, ternyata di minggu ini pasangan Taurus ada kemungkinan untuk bisa membantu. Intinya seperti itu. Ya, Taurus selesai. Sekian untuk Taurus. Nah, sekarang kita coba kita lihat yang Virgo. Virgo seperti apa? Virgo untuk karir dan rezekinya. Kemudian untuk percintaannya. Ya. Oke, karir dan rezeki Virgo seperti apa? Temperance, Four of Cups, dan Nine of Swords. Oke. Bisa dikatakan seperti ini. Yang Virgo, karir dan rezekinya, ini kayak menunjukkan sudah waktunya Virgo untuk istirahat terlebih dahulu. Di minggu ini sangat disarankan, di minggu ini Virgo ambil waktu untuk istirahat, menyeimbangkan diri antara pekerjaan dan kewarasan otak. Kenapa? Karena di kartu Four of Cups ini dan apalagi di Nine of Swords ini kayak menunjukkan minggu ini Virgo sudah benar-benar capek. Capek dalam di Nine of Swords ini kayak menunjukkan capeknya karena beban pekerjaan yang sangat luar biasa. Dan Four of Cups ini kayak menunjukkan saking capeknya Virgo melihat orang lain tuh seakan-akan tuh ada aja jeleknya, ada aja kecewanya. Untuk lebih in short lagi sih, saking capeknya Virgo ini melihat apapun, melihat orang-orang lain tuh semua tuh dari fokusnya tuh di sisi negatifnya ketimbang sisi positifnya. Jadi memang untuk secara keuangan belum ada yang perkembangan, dan secara karir ataupun secara karir ya dan kerjaan itu sangat disarankan untuk ini sih, untuk take a break dulu deh. Mau kerja kantor ataupun kerja usaha sendiri, take a break dulu 1 hari atau 2 hari, supaya tujuan untuk mewaraskan kembali pikiran dan supaya bisa berpikir lebih objektif lagi, dan tentunya solusinya juga bisa dipikirkan atau dicari dengan lebih baik. Itu buat yang Virgo siap. Nah, kemudian buat yang percintaannya, Four of Coins, Eight of Wands, Four of Swords. Four of Coins, Eight of Wands, Four of Swords. Ini kayak juga menunjukkan sebenarnya mirip-mirip dengan yang karirnya si Virgo tadi. Di percintaan kayak menunjukkan Four of Coins karena memang belum waktunya untuk boros-boros dalam hal relasi, baik yang single maupun yang sudah punya pasangan. Sementara di Eight of Wands kayak menunjukkan ya belum waktunya untuk, istilahnya itu karena Eight of Wands ini kan kayak menunjukkan dia fokus karena saking fokus ke kerjaannya, saking terlalu fokus ya selama ini bahkan cenderung gila kerja. Di Four of Swords tuh kayak menunjukkan Virgo ini bakal capek banget. Imbasnya apa di relasi?
sangat disarankan untuk istirahat, dan ketika istirahat sangat disarankan untuk yang single ya mungkin take a break dulu, hindarin untuk mencari pasangan atau melancarkan strategi menggebet. Tapi buat yang sudah punya pasangan, tolong beristirahat dengan bersama pasangannya, minimal ya bersender di bahu pasangan atau gimana lah. Kenapa? Ya karena emang bisa dikatakan ya pasangan itu kan kayak tempat untuk bersender ketika lelah juga, jika lagi capek mental juga. Nah, Virgo ini sangat disarankan tuh untuk ya udahlah mulai komunikasi dengan pasangan, mulai refreshing bersama pasangan untuk minggu ini ya, karena balik lagi ya kerjaan parah banget, dan ternyata kalau diterusin dipaksa untuk bekerja sementara pasangan diabaikan, yang ada nih Virgo makin stres, kemudian ngerembet kemana-mana. Ini sih di situ. Dan di sini terutama di kartu Four of Coins sih kayak menunjukkan Virgo ada semacam ketakutan sih kalau di istirahat sejenak, apakah kerjaannya akan terselesaikan, apakah masalah terselesaikan. Justru di sini kayak dapat insight mau diteruskan, dipaksa terus, ataupun mau istirahat bentar, ternyata hasilnya sama kok. Masalahnya nggak akan berkurang juga gitu loh. Dan istilahnya kerjaan juga nggak akan kemana-mana, peluangnya juga nggak akan lari juga gitu loh. Ya baik lagi, daripada dipaksakan untuk bekerja dan jadinya tuh jadi stres banget dan ngimbas ke pasangan, ya mendingan istirahat sejenak dulu, segarkan pikiran bersama pasangan. Alhasil ya relasi dengan pasangan juga terjaga, pasangan juga cukup senang karena ternyata dia juga menjadi tempat bersendarnya si Virgo ini sih. Ya itu untuk percintaan. Jadi kalau buat yang tadi kan untuk yang pasangan, jadi kalau buat yang single ya otomatis ya tetap karena istirahat dulu ya otomatis buat nyari gebetan atau gimana ya nanti dulu ya. Nah sementara Earth sign yang terakhir, yang Capricorn seperti apa? Yang Capricorn untuk yang rezeki dan karir. Sementara untuk percintaan, oke, rezeki dan karir. Capricorn, Six of Wands, Two of Swords, Nine of Coins. Six of Wands sih kayak menunjukkan secara rezeki di minggu ini, secara karir di minggu ini Capricorn banyak dipaksa mendapatkan leadership roles. Jadi mau nggak mau mesti mimpin, suka nggak suka. Entah mungkin baik yang kerja, baik yang misalnya punya bisnis, mau nggak mau harus jadi pemimpin, yang sedang bekerja dengan orang lain atau sedang ngantor, apapun posisinya, suka nggak suka, mau nggak mau siap-siap di minggu ini taking leadership roles. Nah, hasil di kartu Two of Swords ini kayak menunjukkan ya siap-siap tegas, siap-siap tega. Kalau memang ada yang perlu disabet ya tolong disabet. Kalau ada yang perlu dikasih tahu secara objektif, meskipun itu menyakitkan, tapi ya kan objektif, tolong kasih tahu. Dan problemnya adalah di Nine of Coins ini, bukan problem sih. Ini kayak menunjukkan ketegasanmu nanti juga, meskipun orang-orang yang dirimu pimpin atau gimana kecewa atau gimana, cuma ketika di kartu Nine of Coins ini kayak menunjukkan ada hasilnya atau menghasilkan, mereka akan diam sih. Mereka nggak akan mikir kemana-mana, mereka nggak akan melanjutkan kecewanya atau sakit hatinya gimana, mereka akan tetap ngikutin kok, jadi nggak perlu khawatir. Dan di Nine of Coins ini kayak menunjukkan ada kemungkinan ada peluang untuk rezeki gede sih, tapi rezeki gede ini baru bisa dapat setelah Capricornnya tegas dalam karirnya. Kemudian oh ya, siap-siap ada keputusan yang tidak populer juga berarti. Kemudian untuk yang percintaan, cool, Queen of Swords, The Lovers, Palace of Wands. Untuk yang single sih di Capricorn sih, Nine of Swords ini kayak menunjukkan silahkan cari pasangan atau ya bisa calon gebetan. Bagi yang sudah punya gebetan, silahkan untuk mengevaluasi apakah emang gebetannya bener-bener dirimu suka atau enggak. Karena ini kayak menunjukkan di kartu The Lovers ya ada peluang untuk diterima lah ketika tembak, karena siapapun gebetanmu kemungkinan dia juga cocok sama dirimu. Kabar bagusnya adalah di Palace of Wands ini buat Capricorn yang single,
pasangannya atau calon pasangan yang nanti dirimu tembak dan kemungkinan besar diterima, juga bisa membantu insight atau membantu memberikan insight untuk karirmu, atau kerjaan-kerjaan atau proyek-proyek yang sifatnya kreatif atau ide-ide kreatifmu lah. Ini bisa ngebantu untuk calon pasangannya ya. Sementara buat yang sudah punya pasangan, Knight of Swords sih kayak menunjukkan komunikasikan dengan baik. Ketika komunikasinya baik, The Lovers ini kayak menunjukkan ya percintaannya juga semakin dekat, relasi semakin dekat, asalkan ya baik lagi komunikasi baik. Dan Page of Wands justru malah berujung ketika komunikasinya berjalan dengan baik dan objektif dan benar-benar berdasarkan logika, kemudian juga alhasil relasi juga semakin dekat. Page of Wands kayak menunjukkan berujung kepada tidak hanya relasi yang dekat, tapi ternyata untuk soal kerjaan dan ide-ide kreatif lainnya ternyata emang cukup membantu dalam perkembangannya. Intinya kalau Capricorn kan dari dulu kan kita selalu mikir semuanya berhubungan sama kerjaan sih ya. Dan ternyata relasi untuk minggu ini juga berdampak positif terhadap pekerjaan yang Capricorn lakukan. Ya, sekian untuk Earth Sign kali ini bacaannya. Saya Randy Fudo. Ingat untuk like dan subscribe. Thank you semuanya.